Shalom dan selamat malam buat kita semua. Pada hari ini kita telah melakukan pekerjaan dan aktivitas kita. Meskipun kita tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena situasi pandemi COVID-19 saat ini. Dan pada malam hari ini kita akan beristirahat. Dan sebelum beristirahat ada baiknya kita mendengarkan renungan. Yang dimana ayat renungan kita pada hari ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicoba. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang dimana pada bulan Oktober tahun 2011 terjadi gempa bumi yang dahsyat di Jepang. Gempa tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk semua pihak. Banyak korban jiwa akibat gempa bumi tersebut. Saat gempa bumi telah reda, regu penyelamat pun berusaha mencari korban yang selamat dengan memeriksa seluruh wilayah yang terkena gempa. Dalam pencarian tersebut, regu penyelamat menemukan seorang wanita muda menunduk ke arah depan dengan tangan seperti memeluk sekaligus melindungi sesuatu. Mengira perempuan itu masih hidup, regu penyelamat mencoba mengangkatnya dari celah-celah. Ternyata wanita itu telah meninggal. Ketika mereka hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba ketua regu melihat seorang bayi terbaring tepat di ruang kosong yang dijaga oleh perempuan telah meninggal tersebut. Yang ternyata perempuan itu adalah ibu dari bayi lelaki berusia 3 bulan tersebut. Bayi itu masih hidup. Suatu hal yang paling mengejutkan, di dalam balutan selimut bayi terdapat sebuah telepon dengan layar tertuliskan, "Jika kamu hidup, kamu harus ingat bahwa ibu sayang kamu." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca Ibrani 2 ayat 5-18 ini, Ibrani 2 ayat 5-18 ini menunjukkan kebenaran yang luar biasa tentang Yesus yang sempurna menjadi sama dengan manusia selama hidupnya di bumi. Dia mengalami maut bagi semua manusia, memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut dan membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Yesus Kristus menjadi sama seperti kita dalam segala hal supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayat 5-18 ini menjelaskan mengapa penting Yesus harus datang menjadi manusia sepenuhnya. Saudaraku, saat kita merasa tidak ada seorang pun mengerti atau dapat menolong kita, khususnya dalam masa sulit ini, kita diingatkan bahwa Yesus telah memberikan dirinya bagi kita, dan Dia tahu persis siapa diri kita dan apa saja yang kita hadapi hari ini. Untuk itu, kita harus tahu bahwa Yesus selalu menemani kita dan telah mengatur yang terbaik untuk kita jika kita mengikut Dia. Banyak cobaan dan rintangan yang dimana jika kita mengikut Yesus, tidak pernah Yesus mengatakan bahwa jika kita mengikut Dia, maka jalan yang kita hadapi akan tetap lurus dan rata. Namun jika kita mengikut Yesus, kita harus memikul salib kita. Kita harus memikul salibnya. Yang dimana dalam hal ini Yesus menjelaskan bahwa jika kita memang sungguh-sungguh mengikut Dia, maka akan banyak cobaan dan rintangan yang datang kepada kita. Untuk itu, dalam setiap pencobaan, Yesus senantiasa menyertai kita untuk memberi kita keberanian, kekuatan, dan harapan. Oleh sebab itu, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita ketahui bahwa Tuhanlah yang selalu ada bagi kita meskipun hidup kita susah dan senang. Marilah kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjadi sama dengan manusia seperti kami, supaya kami bisa menerima pertolongan-Mu. Hari ini kami akan hidup dalam hadirat-Mu selamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Semoga renungan kita ini dapat kita renungkan dan dapat kita lakukan, dan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Kita semakin mendekatkan diri bahwa Dialah juru selamat kita. Shalom dan selamat beristirahat.